apapun. Maka takwa itu harus dibawa. Apa sih takwa? Hadirin, kalau kita lagi sedang jalan di sebuah tempat yang sepi, taruh dah misalnya di makam, ini makam apa namanya nih? Pondok Cabe ya. Kita lagi jalan sendirian pengen olahraga, di sana tiba-tiba ada macan gondrong datang. Tahu nggak macan gondrong? Ya. Itu kita kalau bisa kita menghindar, jangan sampai kepapasan. Takut kita harus menghindar. Nah sekarang takut kita kepada Allah apa harus menghindar? Ini bedanya. Kalau takut kita kepada Allah, justru semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yakni melaksanakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wa adamana bihi wa bi barakati ulumi wa bikum bid-daraini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi dhamin bihi khair qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormat dan kita muliakan Ketua Ta'lim Al-Mukarram Ustaz Jamal beserta keluarga, Syekh Syahrullah, Ustaz M. Nasir, para orang tua kita Al-Mukarram, Bapak Haji M. Thohir, dan juga Al-Mukarram Ustaz Haji Hasyan Basri, dan Bapak Haji Tabroni Starbang Romli. Sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Nur Hadi, Al-Mukarram Ustaz Abdul Raqib, dan juga Bapak Haji Suwandi, Bang Manan, dan seluruh yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah, dengan izinnya kita berkenan bisa hadir kembali di majlis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran junjungan alam baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dari jamaah rahimakumullah, terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang tiada henti-hentinya berdoa untuk kesehatan saya. Mudah-mudahan insya Allah berangsur-angsur akan sehat kembali. Tadi mah waktu di mobil nggak batuk seperti ini, tapi setelahnya saya udah mulai takalam seperti ini, baru mulai batuk. Mungkin ini ujian. Insya Allah kita bisa bersabar semua. Kalau ada rasa nggak nyaman, ya saya mohon maaf. Karena rasanya disengaja nggak enak juga sih batuk. Capek hadirin orang batuk gitu. Jadi saya batuknya tidak disengaja. Nah kalau makan lontong, tahu itu namanya sengaja. Tapi kalau batuk emang nggak disengaja. Baik, kita masuk pada materi langsung saja. Pertemuan 2 minggu yang lalu kita masuki hadis yang ke-18 ya. Yang sudah kita bahas. Ittaqillahi tsumma kunta. Udah belum itu? Udah belum hadirin itu? An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa bi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Jadi pesan hadis ini secara umum ini tata cara dalam pergaulan, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan modal kepada umatnya lewat hadis ini bahwa ketika diri kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan manusia, modalnya ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya bahwa takwa itu enggak kudu di tempat ramai seperti ini. Di saat sendirian pun takwa itu harus ada, harus dibawa. Sebab kalau orang kemana-mana takwa ditinggal, bahaya enggak kira-kira? Contoh dia di kantor. Ketika dia di dalam kantor sendirian, orang lain gak ada yang tahu, dia diamanatin suruh bikin laporan. Itu angka bisa melenceng gak kira-kira? Kalau gak ada rasa takwa. 5 bisa dirubah menjadi, ya pokoknya yang penting dia bisa. Lewat itu tuh ngambil keuntungan. Kalau sekarang disebutnya apaan tuh? Ya. Dan ini udah di semua instansi, baik di swasta maupun di pemerintah. Bahkan kalau kita lihat hadirin nggak ada yang sedikit. Duit kalau triliunan siapa sih yang udah pernah ngeliat? Kayak apa sih? Duit triliunan. Itu yang kita bingung. Nanti gantiinnya di sono make apa? Iya di sini mah. Kan transfer udah kagak bisa di sana. Mau jual apa lagi? Gitu kan? Sedangkan orang yang punya utang telur ayam aja, itu sampai ke akhirat masih dituntut. Emang kita nanti mati ada yang bawa telur? Kan enggak, bayarnya pakai apa? Itu aja kudu kita pikirin. Apalagi yang besar. Masya Allah. Gitu ya. Gimana tuh? Bebas apa kagak gitu ya? Utang udah ada yang bayar belum gitu ya? Iya, orang kalau cuma sekolah nuntutnya dunia, ya dapat dunia. Tapi kalau orang sekolah nuntutnya bersupaya dia mendapatkan ilmu, insya Allah ilmu dunia, ilmu akhirat bakal dia dapat. Jadi kita nih jangan bangga punya cucu cuma bisa pentas di hari 17 Agustus, bangga-banggaan. Ketika anak tampil di masjid baca Quran kita nggak bangga. Padahal justru itu tuh yang menjadi kebanggaan kita menanti. Waladun soleh, anak yang soleh. Kita lagi pada nabungin nih. Mana nabunginnya? Ketika anak kita titipkan di pondok-pondok pesantren, itu kita lagi nabung tuh. Nanti yang bakal ingat kita di kuburan mah yang model kayak begitu tuh. Ya. Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi takwa kepada Allah itu bukan dituntut pada saat kita rame-rame beradanya di tempat yang baik kayak begini. Di saat kita sendirian sekalipun, maka takwa itu harus dibawa. Apa sih takwa? Hadirin, kalau kita lagi sedang jalan di sebuah tempat yang sepi, taruh dah misalnya di
Ini makam apa namanya nih? Pondok Cabe ya. Kita lagi jalan sendirian pengen olahraga. Di sana tiba-tiba ada macan gondrong datang. Tahu nggak macan gondrong? Ya. Itu kita kalau bisa kita menghindar, jangan sampai kepapasan. Takut kita harus menghindar. Nah sekarang takut kita kepada Allah apa harus menghindar? Ini bedanya. Kalau takut kita kepada Allah, justru semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yakni melaksanakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Orang kalau udah miliki rasa takwa, jangankan orang dewasa, anak angon aja hadirin nggak berani berbuat macam-macam. Pernah satu ketika, Umar bin Abdul Aziz ketika lagi sedang berjalan, dia nyamar sebagai rakyat biasa. Ketemu dengan anak remaja lagi pengembala kambing. Nah, ini kambing sekian banyak ini punya siapa? Punya tuan saya, Tuan. Oh, iya. Tuan kamu di mana? Beliau ada di rumah. Terus kamu sama siapa? Saya sendirian. Begini saja. Saya beli kambing kamu satu dan uangnya untuk kamu. Kamu punya uang. Kemudian kamu nggak usah cerita sama siapa-siapa. Mau kamu kambingnya aku beli satu bersupaya kamu punya duit. Tuan, ini bukan milik saya. Ini punya majikan saya. Kan majikan kamu kagak ada. Dia nggak tahu. Tuan, kalau begitu di mana Allah? Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz nangis saat itu juga. Dia punya rakyatnya meskipun masih remaja, tapi rasa takwanya kepada Allah. Allahu Akbar. Ini satu cerita yang menarik. Bahwa orang bertakwa, meskipun dalam keadaan posisi sendirian, tapi memang dia udah membangun hubungan secara vertikal kepada Allah, dia nggak bakal berani berbuat yang sekiranya Allah itu tahu meskipun orang tidak tahu. Udah sampai seperti itu. Sama juga begini hadirin. Orang yang sembahyangnya udah dibingkai dengan takwa, dengan orang yang sembahyangnya masih ikut-ikutan, itu beda. Kalau yang sembahyangnya ikut-ikutan, itu ngelihat imam ngebut, giram. Ribut demen nih imam begini nih. Ntar aja ada lagi imam yang lambat, dia udah mulai malas-malasan. Nah begitu sembahyang sendiri, 4 rakaat 2 menit kelar. Ini imannya iman situasi. Belum mantap orang yang seperti itu karena dia nggak tahu tuntutan dalam kita sholat itu harus ada tumanina. Meskipun kita ditungguin mau kondangan, sembahyang mah emang harusnya tumanina, tetap tumanina. Temennya pakai mesen, jangan lama-lama. Udah sembahyang 3 rakaat aja maghrib. Ya iya emang 3 rakaat. Ada cerita menarik, ini masih bicara soal takwa. Di kampung itu, tidak ada seorang wanita yang paling cantik kecuali di desa itu si wanita tersebut. Ketika dia dicintai oleh laki-laki yang masih misanannya, misanan itu sepupu ya, dia nolak, dia nggak mau. Karena kalau nikah sama saudara, dia khawatir nanti satu ketika begitu ada urusan kagak beres,
putus persaudaraan, yang dikhawatirkan cuma itu doang. Padahal kalau orang dulu tuh tujuannya untuk mengakrabkan kembali kekerabatan, begitu tuh kan tujuan. Menyatukan kembali. Sama dia mah enak, Masya Allah, lu lihat apa itu pohon durennya. Ya emangnya kebunnya ngablak-ngablak kan gitu ya. Coba tujuan orang tua kita bener nggak tuh? Bener, bersupaya kesonoin anaknya jangan keblangsak. Makanya akhirnya duren ketemu duren. Jadi babanya keren, mertuanya juga keren. Kan enak. Orang tua kagak ada, emang siapa yang dikasih? Ya anak kan yang ngurusin tuh. Nah ceritanya, dia ini datang, tahu gak mengak? Minjem duit 300 dirham. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si pemuda ini bilang, tumben, sekian lama kita nggak ketemu, kok kamu bisa datang sendirian? Saya ada keperluan. Orang tua saya, ibu saya lagi sedang sakit parah dan dia butuh biaya untuk pengobatan. Untuk itu saya minjem untuk berobat orang tua saya. Berapa? Katakan. Sekitar 300 dirham. Baik, cuma saya nggak kasih begitu saja. Gimana kalau kita tekan kontrak dulu? Kan biasanya begitu kan, ada MOU-nya juga. Yaudah, dia sepakat. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu, sampai waktu maghrib, terus sampai waktu maghrib tunggu lagi sampai isya. Ini tujuannya apa nih? Iya, saya setiap kali ngasih begitu, bukan ngasih cuma-cuma. Ya kamu harus melayani saya karena saya yang punya duit. Kalau mau buat berobat orang tua kamu, ya seperti itu. Ayo, tanda tangan. Oh, dia masih perawan, dia masih perjaka. Kan nggak ada halangan. Gitu kata orang tuh. Ini si wanita emang benar-benar wanita yang taat beragama, Masya Allah. Keimanan, ketakwaannya dia nggak tinggal. Maghrib, dia sholat maghrib. Isya, dia sholat isya. Begitu usai sholat isya, seperti layaknya mungkin pasangan suami istri, diajaklah wanita ke kamar. Si wanita ini cuma ngomong, apakah pantas cincin yang saya miliki ini saya lepas kepada orang yang bukan berhak untuk menerimanya. Ini kan cuma pakai bahasa kinayah. Tapi si laki-laki tadi juga karena emang laki-laki beriman, sampai pemikirannya ke sana, itu dia ingat Allah, takutnya kayak apa, nangis, dia kasih uang 300 dirham, dan dia pergi, dia nggak utangin, udah ambil saja buat kamu. Saya malu di hadapan Allah ketika kamu berkata seperti itu. Nggak pantas orang seperti saya ini dapat surganya Allah. Pak, kira-kira kalau kita, wanita yang kita ajakin, dia udah siap. Kemudian sampai dikunciin pintu kita sama dia. Kira-kira kita nangis apa ketawa? Ayo dah. Apa kayak tadi tuh, kayak anak muda tadi nangis? Kayaknya enggak dah. Berat. Makanya Allah selamatkan dia dari jepitan tutupan pintu goa itu lantaran karena amal solehnya yang menjadi andalan. Jadi orang bertakwa itu enggak mesti harus rame-rame. Di saat sendirian pun karena dia takwa kepada Allah, tetap dia bawa rasa takwa tadi. Ittaqillah haitsu ma kunta. Begitu juga tukang warung karena dia takwa, pada saat dia nakerin beras, itu pantat takarannya dia kagak getok-getok. Artinya jangan sampai jenong apa tuh, gok gitu ya.
Kalau kaca cembung apa tuh ya? Pasti kan ada beberapa butir yang ya kelewat, cepat munjung karena kedorong dari pantat takaran tadi. Itu nggak berani. Begitu juga timbangan, dia kagak bakal berani ganjal karena biar bagaimanapun, meskipun sedikit dia curangin, ancamannya yang berat. Fawailul lil mutaffifina alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu kalau tukang dagang ancamannya itu dah tuh. Di pasar mana aja kalau dia berbuat curang, iya sih duit cepet punya, tapi nanti begitu jenazahnya dimasukin ke liang kubur, dia mempertanggungjawabkan itu tuh beratnya luar biasa. Jadi jangan suka mengurangi timbangan atau takaran. Ya, ini Islam untung turun ke muka bumi ini untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Kalau tidak, itu seperti serigala. Artinya yang buas menerkam yang lemah. Berikutnya ada bergaul wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kejahatan itu akan tertutupi. Teman kita ngocol, karena bergaulnya sama kita, akhirnya lama-lama kita tutupin tuh kengocolan dia, dan akhirnya dia lama-lama berubah. Makanya ada istilah orang dulu yang sampai sekarang ini masih kepake. Kalau bergaul sama tukang dedek, kebagian ngebulnya. Kalau bergaul sama tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Jadi orang tuh bagaimana pergaulannya? Ya lu gimana kagak mau ngocol, lalu lu temennya kayak begitu lu temenin. Udah tahu orang emang rada-rada, udah tua masih pakai anting-anting, pakai lepis belel, ilah rambut pakai dikuncir. Ini kan udah orang pantas bisa. Makanya saya kaget Pak, ketika ke Bango saya di sana diundang untuk ngimamin sholat jenazah. Begitu saya datang itu komunitas Grab apa Gojek itu, pakainya hijau-hijau itu. Ya Allah, ini masih muda-muda ini mah. Udah tua-tua, rambutnya udah putih semua tapi panjang. Tapi kelakuannya diajak sembahyang, celananya habis pada bolong-bolong. Ada kan yang bagian lututnya itu kagak dijahit. Itu lepis begitu dipakai. Ya kalau anak muda kita biarin dah anak muda. Laku udah aki-aki. Pantaran Pak Haji M. Nur begitu tuh. Emang kira-kira pantas nggak dia pakai singlet mau maghrib bobo gitar? Ya Bapak Haji ya. Udah. Jadi kita ini bagaimana komunitas atau pergaulan kita. Nah ini yang bisa untuk ngiringin ini ya orang yang punya ilmu juga. Karena seperti Gus Miftah, mengapa dia sering ke night club, dia sering ke dugem, itu bukan mencari orang-orang yang dibalik itu bersepeda dia punya kesempatan ditemenin sama yang muda-muda, bukan. Kalau berdakwah di masjid, ini emang udah kumpulan orang baik, namanya amar ma'ruf. Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu, siapa yang ngasih penjelasan tentang syariat agama Allah yang dia mungkin aja berhari-hari tidak sholat, berminggu-minggu tidak sholat, berbulan-bulan tidak sholat. Orang tuanya tahu nggak? Enggak, karena pulang malam. Taunya punya duit dan orang tuanya dibagi duit, girangnya luar biasa. Anak saya mau pulangnya malam, alhamdulillah. Karena ada seorang Pak Haji itu dikabarin, Pak Haji, anaknya main judi loh.
Astagfirullahaladzim. Tapi menang. Alhamdulillah. Nah, ini jadi tugas kita. Wa atbi'is sayyatal hasanata tampuha. Sama juga hadirin, kita nih punya temen pelitnya nutup dah. Berapa kali kita ajak, ya satu mobil kan misalnya ada 5 orang dah tuh. Ayo kita keluar jalan-jalan refreshing. Masya Allah dari Pondok Cabe jalan terus sampai ke Tangerang, nelen ludah. Sampai Aqua 1 aja itu susahnya luar biasa. Itu namanya apa tuh? Ya. Resep nggak belajar apa ikut sama orang pelit? Warung Padang mah udah puluhan warung Padang, tengok kiri kanan tuh Padang tuh. Tuh. Kan kalau orang pelit bicaranya begini hadirin. Iya. Kalau gua traktir gua jajanin. Sekian habis sekian liter lah. Mendingan gua bikin beras buat keluarga gua. Tuh orang pelit bakal gak pernah bicara bahwa apa yang dia keluarkan itu bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitu pulang nyampe di rumah ditanya sama bininya. Pergi mana bang? Diajak jalan-jalan sama siapa dia? Kata bininya. Makan apa ke sana? Boro-boro gua. Aqua segelas aja dia sayang bagus, gua ngantongin Aqua. Tuh sampai begitu. Nah, siapa yang harus tampil? Ada orang hadirin yang Allah berikan petunjuk, meskipun dia penghasilannya pas-pasan, tapi memang hatinya dermawan, dia nggak tega, supir dia suruh turun, pir, turun. Coba parkirannya kita di sebelah mana? Hitung. Biasanya yang udah-udah kalau di sini ini makan nasi nggak dihitung. Ada nggak hadirin orang yang makan nasi dihitung? Nggak ada ya emangnya. Akhirnya yang punya inisiatif mah itu orang yang kita kata kontrakan kagak punya, kerja ya juga kerja serabutan, tapi karena memang dermawannya tinggi luar biasa, nah orang yang semacam itu tuh yang dia wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah terhadap sesama manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang bagus. Jadi modal pergaulan, kalau kita mau contoh seperti baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi disegani oleh musuh, disegani oleh lawan, dan Nabi disegani juga oleh teman, itu lantaran satu, akhlak beliau. Yang sebetulnya Abu Jahal sendiri itu malunya kayak apa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhlak beliau yang mungkin orang sini sih bisa kali untuk menerapkannya. Kalau saya terus terang aja emang belum bisa. Satu ketika di ujung kota Madinah itu ada seorang pengemis buta, dan dia dari Yahudi, orang Yahudi. Baru sampai dari mana-mana dia datang ke Madinah, ocehannya itu nggak ada yang enak didengar. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pembual. Muhammad itu pengarang cerita. Muhammad itu pembohong. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia anak yatim. Jangan ikuti dia.
Dan dia keturunan Quraisy. Ketemu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beli makanan. Ya udah buta, kagak punya apa-apa. Ngomongnya kagak ngenakin. Kalau kita apain itu? Disuapin sama Nabi. Subhanallah. Dibelai dengan penuh rasa kasih sayang. Kayak apa akhlak Nabi ini? Ya Allah karim. Dan itu tiap hari. Besok jadi langganan lagi dia datang ke situ. Yang dia dengar apa? Sambil disuapin, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad pembohong, pendusta. Dia anak yatim. Dia orang miskin. Jangan ikuti dia. Ajarannya sesat. Qala asatirul awwalin. Apa yang dia sampaikan itu cuma dongeng belaka. Siapa yang ikut Muhammad, dia akan sesat selama-lamanya. Siapa yang ngajarin itu si Yahudi? Udah buta kayak begitu. Apa Nabi kapok? Enggak. Besok Nabi datengin lagi, Nabi beliin lagi makanan. Hadirin sanggup? Hah? Masya Allah. Udah. Cerita singkatnya, Nabi emang sakit. Berpesan dia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, ketika nanti aku tiada umur, tolong keteruskan pekerjaan saya. Pekerjaan apa ya Rasul? Di ujung sana itu ada orang pengemis buta Yahudi. Dan dia itu sering aku berikan makan, aku suapin dengan penuh kasih sayang. Tolong ini jangan sampai dia mencari-cari. Kamu teruskan. Begitu Abu Bakar datang lagi ngoceh, kayak begitu juga tuh sama. Abu Bakar mendidih dia punya data. Dia mau pengen habisin tuh orang. Ini kok sabar amat Muhammad. Tapi Abu Bakar tetap dia suapin. Dia perlakukan, emang disuruh dibelai-belai. Sabar, sabar, gitu. Udah dapat 3 hari, ngoceh lagi dia. Bukan ngucapin terima kasih. Loh, kok ini yang memperlakukan saya beda dengan yang kemarin-kemarin? Kayaknya kemarin-kemarin itu lebih lembut. Ini kok kayaknya kasar. Kalau kita marah itu. Ya Abu Bakar juga sebetulnya emosi, dia tahan karena amanat. Wahai saudaraku, kata Abu Bakar, tahukah kau bahwa sungguhnya yang kemarin melayanimu itu, dia sekarang sudah tiada. Dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kamu caci tiap saat, itu dia yang namanya Muhammad Rasulullah. Nangis di saat itu juga. Minta diantar ke rumahnya. Minta disaksikan oleh para sahabat yang lain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Di sini yang membuat orang itu terpengaruh karena akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun hadirin sebetulnya kalau dakwah kita ini dengan akhlak, insya Allah orang itu bakal cinta kepada kita. Contoh yang paling gampang tadi. Begitu pagi-pagi kita lihat saudara kita lagi manyun aja. Orang kalau lagi manyun ngapa? Kagak punya rokok dah, taruh gitu. Ngapa kita ini bawa rokok sampai 2 bungkus dah tuh. Depan dia kita taruh, nih cobain rokok gitu kan. Ah yang bener, ya ilah bukan basa-basi, silahkan. Kemudian besok kita datang lagi, kita kasih lagi. Kemudian besok kita datang lagi, kita kasih lagi. Itu orang girang nggak? Girang. Ada ngomong sama istrinya, Mama mulai saat ini udah nggak usah beli rokok. Emang apa?
ada yang beliin rokok udah. Tuh orang nggak punya pikiran namanya itu. Udah dibeliin bukan terima kasih. Itu artinya untuk meluluhkan seseorang, hadirin, bisa lewat situ. Ada juga orang yang cuman gara-gara goreng nasi mengkudu, hadirin, akhirnya berbuat baik dia. Masya Allah, ini boleh siapa, ini enak amat. Besok saya mesen biar sebungkus. Keberasa banget ini terasinya. Padahal saya kalau dibolehin juga mau ini. Misalnya gitu ya. Nah hadirin, jadi nggak usah mahal-mahal sebetulnya. Sudahan kalau kita sampai ngasih roti bakar mah itu mau udah kelas tinggi dah. Lah nasi mengkudu goreng aja Bapak Haji. Itu pahalanya itu karena idkhalus surur kayak apa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Men sayang pun mengkudunya di situ udah digempur. Aku wadah itu ya. Saya nanam masih kecil nih dari Ustaz Haji Hasan Basri. Hadirin, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terapkan ya semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Pak insya Allah membuahkan hasil dan itu nanti bisa buat bekal pahala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'al mimman yusari'u fi ridha ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل ممن خلق أمرك وحسب وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.